Saudara, Institut Dayakologi, Pusat Advokasi dan Transformasi Kebudayaan Dayak menggelar sebuah diskusi kebudayaan yang bertajuk Kalbar Hanya Sebuah Puzzle pada Jumat 7 Februari 2025 lalu. Acara ini diadakan di Aula Jurung Kantor Institut Dayakologi, Jalan Budi Utomo, Siantan Hulu, Pontianak. Lagi orang Dayak mengalami kemunduran mental seperti itu. Diskusi yang dihadiri oleh mahasiswa, aktivis, pelajar, serta pemerhati bahasa dan kebudayaan ini bertujuan untuk memperkenalkan lebih dalam mengenai budaya Dayak dan tantangan multikulturalisme yang ada di Kalimantan Barat. Narasumber utama dalam diskusi kali ini adalah Relaine Brigita Limerani, mahasiswa kelahiran Ketapang, Kalbar, yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saat ini ia sedang magang di Institut Dayakologi. Dalam kesempatan tersebut, ia membagikan pengalaman dan wawasan yang ia dapatkan selama menjalani magang di Institut Dayakologi. Tema diskusinya adalah Kalbar Hanya Sebuah Puzzle. Melalui pemaparannya, ia mengajak peserta untuk memahami bagaimana keragaman budaya di Kalimantan Barat menjadi bagian penting dalam membangun identitas daerah yang lebih inklusif. Tema Kalbar Hanya Sebuah Puzzle memiliki makna yang mendalam. Kalbar dikenal sebagai provinsi yang kaya akan keragaman etnis, budaya, dan bahasa. Sementara puzzle menggambarkan sebuah gambar besar yang terdiri dari banyak potongan kecil yang berbeda, yang masing-masing memiliki cara khasnya sendiri. Tema ini bermakna bahwa Kalbar yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan bahasa yang berbeda, semuanya saling melengkapi dan menjadi bagian dari satu kesatuan yang utuh, seperti sebuah puzzle. Meski terlihat berbeda, akhirnya akan menyatu untuk membentuk gambaran yang indah dan bermakna. Untuk materi yang tadi saya sampaikan adalah bertujuan untuk memberi edukasi kepada teman-teman yang hadir, kemudian untuk menambahkan pengetahuan mungkin bagi kakak-kakak, abang-abang yang sebelumnya mungkin bukan berasal dari jurusan bahasa. Jadi saya ingin sharing ilmu mengenai apa saja yang sudah saya pelajari di bangku kuliah, bagaimana menerapkannya di kasus-kasus yang kita temui di Kalimantan Barat ini untuk melestarikan bahasa, kemudian kekayaan kebudayaan, pengaruh kebudayaan terhadap bahasa, sehingga para peserta yang hadir dalam diskusi tadi itu bisa memahami dan mengetahui secara teori juga, bukan hanya fakta yang terjadi di lapangan. Ia berharap ke depannya semakin banyak lagi kaum muda yang tertarik untuk melestarikan budaya, khususnya Gen Z. Peserta diskusi juga terlihat antusias, satu di antaranya Frater Tio, mahasiswa STT Pastor Bonus Pontianak. Berkaitan dengan diskusi hari ini sangatlah menarik menurut saya. Mengapa saya katakan menarik? Tema yang diusungkan untuk diskusi itu sangatlah relevan bagi siapa saja berkaitan dengan bahasa, terutama di budaya Dayak. Bahasa sangatlah penting supaya bisa menyatukan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan bahasa, bahwa sudah punahnya bahasa kampung di beberapa daerah di Dayak ini. Maka salah satu solusi yang saya temukan atau yang saya simpulkan dari beberapa dari diskusi pada hari ini, itu yang pertama berkaitan dengan rumah. Rumah bisa menjadi akar bahasa apabila orang tua di rumah mengajarkan anaknya itu bahasa Dayak, bahasa kampung. Itu. Lalu yang kedua, itu merupakan bisa dibuat suatu wadah atau tempat bagi para anak-anak atau para remaja untuk mempelajari bahasa. Ya, gurunya mungkin para pakar bahasa lah, bahasa Dayak, Dayak kampung, supaya bahasa Dayak ini tetap eksis kemana saja dan di mana saja. Terima kasih. Sementara Wakil Direktur Institut Dayakologi yang juga seorang peneliti senior di IDE menyambut baik berlangsungnya diskusi-diskusi terfokus seperti ini.
acara hari ini kita namakan diskusi kebudayaan. Yang melatar belakangnya adalah mahasiswa magang bidang ekologi dari Fakultas Budaya UGM Yogyakarta, yakni UGI. Selama 1 bulan dia magang di sini, kita mewajibkan mahasiswa untuk mendalami tema-tema yang kemungkinan nantinya akan menjadi skripsi. Oleh karena itu kita minta dia untuk buat sebuah paper ya yang akan kita diskusikan bersama para peserta dari mahasiswa Kalbar yang temanya kurang lebih bersinggungan dengan antara bahasa dan budaya di Kalimantan Barat. Nah, ekologi ini menerima kesempatan magang dari berbagai kampus yang ingin mendalami kebudayaan dan bahasa di Kalimantan Barat. Tentu saja lebih khusus lagi kepada budaya dan bahasa Dayak. Nah, kita bakal membentuk suatu gambar yang indah. Ia memaparkan bahwa latar belakang dari diskusi kebudayaan ini adalah disasarkan kepada mahasiswa dan para aktivis, terutama yang berminat akan isu kebudayaan dan bahasa daerah. Karena bahasa daerah dari hari ke hari tidak banyak orang yang memiliki minat untuk menggali dan melestarikannya. Menurutnya, sering ada anggapan bahwa mempelajari ragam bahasa itu rumit, terutama para mahasiswa dan pelajar di kota. Ide memberikan kesempatan diskusi dan berdialog dengan bahasa daerah, karena bahasa daerah ini sendiri semakin hari semakin bersaing karena terpengaruh oleh budaya luar. Nobel Wandi Putra, Ruai TV, mewartakan.